Faiza dengan NIM A3212340. Di sini saya akan membuat tugas video meresum mata kuliah Sistem Peradilan. Materi yang pertama, pemeriksaan surat, terdiri atas 3. Yang pertama, pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan kuat. Yang kedua, untuk hal itu penyidik dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirimkan melalui kantor pos pengangkutan dengan tanda terima. Yang ketiga, apabila setelah diperiksa tidak terdapat hubungan dengan tindak pidana, maka surat tersebut dikembalikan rapi dengan catatan telah dibuka penyidik. Tanggal dan tanda tangan penyidik dicatat dalam berita acara. Baik, materi selanjutnya pemeriksaan dan permintaan keterangan ahli. Pasal 120 KUHP, bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta bantuan orang ahli, misalnya dokter forensik untuk bedah mayat, psikologi, dan lain-lain. Yang kedua, untuk kepentingan autopsi, penyidik wajib memperoleh izin dari pihak keluarga. Yang ketiga, lewat 2 hari atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, penyidik dapat mengirimkan mayat tersebut untuk dilakukan autopsi ke rumah sakit dalam pasal 134 KUHP. Selanjutnya, pemeriksaan tersangka. Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasehat hukum. Pasal 114 KUHP. Yang kedua, wajib didampingi penasihat hukum, terdiri atas 3. Yang pertama itu perkara yang ancaman lebih 15 tahun. Yang kedua, perkara yang ancaman hukuman mati. Yang ketiga, tersangka tidak mampu, perkara yang ancaman kurang lebih 5 tahun atau kurang lebih 15 tahun. Penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan dalam kurung melihat dan mendengar. Selanjutnya, kejahatan terhadap keamanan negara. Penasihat hukum hanya boleh hadir tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan. Dilihat dalam pasal 15 KUHP. Selanjutnya, 1 kali 24 jam, tersangka yang ditahan harus segera dilakukan pemeriksaan. Pasal 122 KUHP. Materi selanjutnya, penyelesaian dan penghentian penyidik. Penyidik dikatakan selesai bila dalam waktu 7 hari setelah penuntut umum menerima hasil penyelidikan dan penyidikan ada pemberitahuan dari penuntut umum. Pasal 134 KUHP. Yang kedua, penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan menelitinya apakah sudah lengkap atau tidak. Yang ketiga, meneliti adalah PU dalam mempersiapkan penuntutan, telah memenuhi syarat pembuktian dan telah sesuai objek dan orang dalam berkas perkara. Yang ketiga, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Selanjutnya, penyidik dan penyidikan diberhentikan bila menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum. Dengan diterbitnya surat penetapan penghentian penyidikan atau SP3 dan memberitahu kepada jaksa, tersangka, dan keluarganya. Selanjutnya, pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dilihat dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Yang kedua, dipanggil untuk datang sebagai saksi atau dipanggil penyidik. Pasal 216 KUHP dan atau hadir di pengadilan
pasal 224 KUHP adalah kewajiban bila ditolak dikarenakan pidana. Selanjutnya, kemajuan teknologi menghadirkan silent witness yang dapat lebih dipercaya kebenarannya. Kelemahan saksi hidup, kecakapan panca indera, kemampuan mengingat suatu peristiwa, dan kemampuan menceritakan kembali mind record. Selanjutnya, sehingga penyidik dituntut bukan hanya cerdas, pandai, dan ahli, melainkan juga kesabaran, kebijaksanaan, dan pengetahuan tentang manusia. Keterangan saksi diperiksa tersendiri, namun dapat juga dipertemukan atau konfrontasi. Selanjutnya, saksi tidak boleh dipaksa mendatangani berita acara. Penyidik cukup mencatatkan di dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya. Pasal 118 KUHP. Materi selanjutnya, menyampingkan perkara. Perkara tidak dilimpahkan ke PN untuk diadili dikarenakan PU menilai terdapat kurangnya bukti atau jaksa berpendapat bahwa adalah lebih tepatnya apabila perkara tersebut diselesaikan menurut hukum perdata, atau jika penuntutan tersebut mendatangkan kerugian yang lebih besar daripada mendatangkan keuntungan bagi pribadi tersangka dan atau masyarakat. Dalam kurung asas oportunitas. Sekian materi yang dapat saya rangkum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.